Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba baca komentar netizen di Twitter. Nah, kali ini kita baca berita dari tempo.co. Beritanya kayak gini, eksklusif. Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN, Bambang Susantono, mengatakan pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowdfunding atau urun dana. Intinya di sini pembangunan IKN itu bisa kita lakukan dengan cara menurut kepala otorita IKN ini, kita itu patungan bangun ibu kota negara. Oke. Nah, ini berita ini di retweet oleh Kirani Ayara ya di Twitter ini. Coba kita tanya netizen deh, kalian mau urunan nggak? Nah, kita baca. Coba sini, ogah. Ini nih, tanya pengacara. Orangnya dilibatkan ketika lagi butuh duit. Kemarin ketika kalian cabut-cabut subsidi, orangnya dikemanain? Tuh, jawab. Ya bener ya, kalau lagi susah kita diajak-ajak gitu. Kalau lagi nyusahin kita, dia diam-diam. Ini kata si abang ini nih, si tanya pengacara ini. Ada lagi Ferry Zandra. Heran sama rezim ini, kalau nggak ada dana, ya nggak usah pindahin ibu kota. Lagi pula nggak ada urgensinya pindah ke Kalimantan. Nggak ada jaminan di sana bebas banjir. Nggak tahu lah. Ini kok masih ngotot banget sampai mau ngumpulin dana dari rakyat. Padahal rakyat juga lagi susah. Nih, dengerin pemerintah khususnya kepala IKN. Ya, mudah-mudahan sih komentar dari Bang Ferry Zandra ini sampai ya. Mungkin komentar senada sama beliau ini juga banyak. Nah, di sini saya bacain komen-komen aja ya dari netizen. Nih, Bang Zali, duit kagak banyak, duit kagak banyak gaya. Masyarakat paham bung. Rezim sekarang aktivis, kritis, ulama yang oposisi ditangkep-tangkepin. Daripada buat IKN, mendingan duitnya bagi tetangga, saudara yang diselesaikan, ketahuan ada pahalanya. Ada yang suka. Ya. Baca sendiri deh. Demi Allah saya bersumpah, apabila uang pajak saya digunakan untuk membangun IKN dunia akhirat, saya tidak ikhlas. Dan semoga IKN menjadi bangunan yang tidak berguna. Nggak boleh, doain yang baik-baik aja. Doain yang baik-baik aja. Semoga ya mungkin tujuan pemerintah untuk kemajuan negeri. Ya Indonesia maju gitu. Semoga aja. Mana ada doa yang kayak gitu diterima Allah. Ngimpil, oh ya ini komentar balas yang ini nih. Ya nggak tahu. Ada lagi, nggak apa-apa aku ikut nyawer 5.550. Oh 3M nih, banyak nih nyawer 3M. Nggak ada yang ngasih utangan, ujung-ujungnya ke masyarakat juga. Nggak tahu deh Mbak Diva. Nih sendal japit. Ini akibat kebanyakan gaya. Kere aja belagu banyak maunya. Kalau negara udah makmur, rakyatnya udah sejahtera, nggak ngantri bahan kebutuhan pokok, baru mikir pindah ibu kota. Sudahlah pelangak-pelongo serakah pula dasar bani. Sudahlah pelangak-pelongo serakah pula dasar bani kendil. Waduh, sadis-sadis netizen ini.
Tapi bener sih, dari sekian banyak berita yang kita lihat di media-media mainstream atau TV-TV nasional gitu, di sana nggak banyak masyarakat yang bisa komentar. Salah satu media untuk masyarakat kritis atau menyampaikan unek-unek yang ada di otak, di pikiran mereka, ya salah satunya di media sosial ini, entah itu Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan segala macamnya. Dan itu pun entahlah, semoga aja ya negara kita masih demokrasi, ya jangan yang demo dikerasi. Kalau cari duit ingat rakyat, kalau ngasih duit ingat cukong. Hebat. Oh, negeri mana ini? Kami tidak tahu negeri mana ini, Abang Ari Tanjung. Kalau cari duit ingat rakyat, kalau ngasih duit ingat cukong. Hebat, 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 hebat. Nih lagi deh, dari Mas Arnoto Susatyo. Urunan itu artinya pajak dinaikin, cukai dinaikin, subsidi dihilangin, harga dinaikin, pelayanan publik terutama kesehatan dan pendidikan dihapuskan, diganti sistem komersial. Nggak tahu deh. Ya urunan itu kalau saya nangkepnya itu patungan. Ya mungkin kita sebagai rakyat atau sebagai masyarakat ditagih gitu, atau dimintain rumah ini per kepala keluarga atau per orangnya 5.000 kali kurang lebih 270 juta. Lumayan itu. Dikencangkan lagi doanya biar cukong sampai di sini. Ya Allah, jangan engkau izinkan. Mengseng nyarakan. Ada yang ingat menyereng rarakan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Menseng nyarakan. Menyereng sang. Sudahlah. Kalau lagi kere ya mawas diri, Pak. Jangan paksakan bikin rumah di Pantai Indah Kapuk. Urunan sampahnya aja bisa beli motor baru. Belum lagi pajaknya. Rawan duit. Bikin di pinggiran Jakarta jauh lebih bijak. Buat diri sendiri. Good. Dengan berita tadi, untuk pembangunan IKN bisa melalui urunan dana dengan masyarakat, patungan gitu. Mbak Laura Azza komen, sorry ya, daripada buat IKN mending gue sumbangin buat anak yatim piatu. Oh, mulia sekali kakak ini. Ada baiknya, benar-benar. Sumbangin ke anak yatim, minta doanya minta doa ke anak yatim, semoga gitu. Negara kita lebih baik. Ya, bagus. Solutif. Mr. Dan, tunggu para pendukung IKN. Saya Pancasila, saya NKRI. Iuran dulu. Oh, maksudnya ada tuh para pendukung IKN yang ngomong saya Pancasila, saya NKRI. Seolah-olah yang lain itu nggak Pancasila, nggak NKRI, iuran. Nah, kalau udah terkumpul berapa dari mereka, iuran mereka sebesar teriakannya enggak. Kurangnya biar ditutupin sama negara kadrun. Tapi utang kok enak, gratisan. Duh. Terus baca sendiri boleh. Gini. Dari Sontoloyo. Cantik. Naila. Sebenarnya gampang aja, minta kumpulkan dana dari para koruptor
semua hasil korupsi mereka kumpulin buat IKN. Nah, nanti pas pembangunan korupsikan saja dana itu lagi, biar uang korupsi muter-muter di situ aja. Oh, jadi gini, gampang katanya. Minta kumpulin, koruptor kan banyak tuh. Dana yang dikorupsi itu dikumpulin buat pembangunan IKN. Nanti pas proyek IKN udah mulai, kalian korupsi lagi deh di sana. Nah, biar duit korupsi itu muter-muter di situ. Nah, maksudnya ada manfaat juga. Biar duit korupsi itu nggak lu aja yang ngembat gitu. Duitnya nggak berguna buat masyarakat banyak. Nah, ini ide bagus nih buat koruptor. Kumpulin di sana untuk pembangunan. Nah, nanti kalian pas proyek itu markup lagi. Nah, korupsi lagi di sana. Silakan. Bagus juga nih idenya. Nih, kalau nggak mau urunan sukarela, ya ntar dipaksa lewat kenaikan PPN jadi 11% per 1 April 2022. Kenaikan BBM, kenaikan TDL, tarif dasar listrik, kenaikan tarif tol, dan lain-lain. Wih, ekonomi meroket sesuai prediksi. Nggak tahu lah siapa yang kemarin. Ada yang bilang kemarin ekonomi bakal meroket. Mukidi, Mukidi namanya. Nggak tahu. Terus kita lanjut baca komennya dari Akyodet atau Kang Dedi Kusdedi 3. Tentang berita tadi untuk pembangunan IKN, yaitu ada solusi dari kepala IKN itu dengan cara urunan dana atau patungan gitu. Nah, yang komen lagi gini, urusan migor dan sembako yang ganti harga sulit diatasi oleh rakyat, otomatis daya beli anjlok. Amin amin. Urunan untuk bangun IKN, bukankah di Pak Jokowi ada cadangan 11.000 triliun gitu. 11.000 triliun gitu aja repot. Oh gini maksudnya, ngapain susah, bukankah di Pak Jokowi ada cadangan dana di kantong beliau. Waktu itu ada beliau ngomong di kantong beliau ada 11.000 triliun. Gitu aja repot. Nah, kata si Akyodet atau Kang Dedi Kusdedi ini. Coba deh tanya deh sama Pak Jokowi, kali aja ada uang kita sama beliau, atau nggak tahu lah, cobalah tanya. Pembangunan IKN bisa dengan cara patungan. Ogah amat, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari aja udah rempong, disuruh urunan pula. Udah nggak mikir rakyat, minta dibantuin pula. Ini rezim udah sakit. Nggak sakit, ini kan solusi. IKN itu kan buat negara, kita sebagai warga negara yang baik ya harusnya mau sih gitu, kalau rela. Oke. Beritanya itu kata kepala IKN untuk pembangunan IKN atau ibu kota negara itu bisa dengan cara urunan atau patungan masyarakat. Nah, ini pesimis ini. Apakah artinya mulai ngincer duit rakyat seperti uang BPJS, dana haji, JHT buruh, atau yang lainnya? Nggak tahu bang, nggak tahu bang Kaset, Akang, nggak tahu kita. Cobalah tanya sama bapak ini, bapak ini yang ngomong, katanya dengan cara urunan. Nah artinya itu entah itu ngincer duit rakyat, nggak tahu kita.
Iya, itu pun kalau masih ada. Ini dijawab. Oh, atau lah, incer duitnya kan. Ini ngiyain. Iya, itu pun kalau masih ada. Eh, Masih kayaknya, masih. Uang JHT buruh itu ada. Dana haji itu ada. BPJS masih kayaknya. Kayaknya. Tapi coba lah tanya sama mereka. Kita nggak tahu. Nah, oke, lanjut. Bikin geli idenya. Masa hanya untuk bangun IKN butuh dukungan rakyat lagi? Rakyat udah bayar pajak selama ini. Beli barang pun sudah kena pajak. Belum pajak-pajak lainnya. Nggak salah lagi ini sih. Duit cekak. Banyak gaya. Turun. Nah, turun kemana tuh? Nggak tahu. Jangan banyak gaya lu. Kalau nggak mampu turun. Manjat. Ya, kalau manjat itu jangan tinggi-tinggi, sesuai kemampuan. Kalau rasanya nggak kuat, ya udah turun aja. Ntar belum sampai di atas atau bahkan sampai di atas. Kalau lu maksain, ntar lu pusing, jatuh. Nah, kalau daripada jatuh nggak enak kan? Mending ya turun aja sih, suruh yang lebih mampu. Ini manjat manjat kelapa. Suruh yang lebih berani, yang lebih lebih kuat. Ya, untuk lebih kuat lah, lebih punya kekuatan untuk berdiri di puncak atau di atas itu maksudnya. Monggo yang uangnya longgar dan loman ada kesempatan untuk membangun ibu kota baru. Ternyata masih bingung, tak pikir sudah matang. Adakah makan siang gratis sebelum urunan dana? Kita lihat sama-sama ya. Ini komen dari Jakfar 66 ini multi tafsir. Gak tahu lah. Kata kepala IKN, untuk pembangunan IKN bisa dengan cara urunan dana atau patungan. Masyarakat itu patungan. Banyak masyarakat Indonesia ini kita patungan, ya mungkin berhasil. Nah, komen dari netizen ini si Ohendar. Lah, emang selama ini ngebangun dari kantong-kantong mereka? Karena enggak. Masyarakat juga ujung-ujungnya yang urunan. Mau bilang enggak juga tetap aja urunan. Gimana sih? Iya sih. Nah, untuk pembangunan IKN kita urunan katanya. Iya sih, kita bilang enggak juga, enggak mau juga. Tapi secara tidak sadar kita itu urunan loh untuk pembangunan negara ini. Ya urunannya dari pajak, ya macam-macam, banyak lah. Pokoknya intinya yang utama itu dari pajak. Itu urunan kita buat bangun negara, pembangunan gitu. Oke, yang lainnya banyak komen ke bawah nih. Waduh. Mending dibeliin bodrek daripada ngasih urunan. Meriang, lagi meriang daripada urunan buat IKN, mending beli obat. Iya benar juga. Nah, ya. Boleh. Oke. Lanjut. Itu lebih masuk di akal. Karena rakyat sudah tengah mati, lowongan kerja untuk TKA bau sangit. Harga bahan pokok melangit. Korupsi kian melejit. Pemberantasan korupsi keciprit. Komentar sebelumnya, sita semua harta hasil korupsi dari para koruptor dan yang hartanya terindikasi korupsi karena tak masuk di akal memiliki harta yang tak sesuai dengan hitungan kalkulator. Maksudnya sesuai hitungan kalkulator ya mungkin maksudnya gini, gaji pejabat itu sekian kali berapa lama dia menjabat. Nah, kok segitu banyaknya gitu? Nggak tahu lah.
Nah ini lagi emak-emak yang emak-emak ini jangankan urunan gitu ya, ini buat urusan dapur aja mereka udah gitunya. Nih, minyak naik, listrik naik, BBM naik, dana haji dipakai, JHT tidak dicairkan, masih mau minta urunan. Hah, duit kalian lebih banyak, masih mau ngemis ke rakyat kecil. Ya itu kan solusi atau harapan dari ketua IKN ini, kali aja masyarakat bisa gitu ya. Tapi menanggapi komentar dari si emak ini, ada benarnya komentar yang di atas tadi. Mau nggak mau secara tidak langsung kita itu tetap urunan, dan sebelum-sebelumnya juga gitu, urunan melalui pajak. Kita bayar pajak itu buat pembangunan negara, sumbangan dari kita itu. Kecuali kita di masyarakat ini, ya, di negara ini tidak bayar pajak, pajak digratiskan semua. Mungkin kita dibiayai oleh pemerintah atau negara, itu bagus. Tapi ya si yang komentar dari Bang Agus, saya menolak jika rakyat harus urunan untuk membangun ibu kota negara Nusantara. Ogah banget. Ya, sabar Bang, sabar. Ini kan permintaan dari IKN. Ya kali aja bersedia gitu ya. Kalau nggak mau juga ya sabar, nggak maksa gitu. Kayak gitu aja. Nah, deh 3M nih sumbangan aku, nyumbang 3M. Nih. Oke, masih banyak indih najis. Udah sekian dulu komentar. Sebenarnya mau bacain komentar ini lu banyak yang aneh-aneh. Ya harapannya gitu sih, apapun itu, kalau memang niatnya untuk kebaikan atau kemajuan bangsa dan negara, kita support. Siapapun itu pemimpinnya kita support. Cuman, nah saya coba bacain komentar dari netizen ini. Nah itulah isinya. Ada banyak yang dukung pembangunan ibu kota baru, cuman nggak sedikit yang ya kayak komentar tadi. Oke, segitu aja dulu. Nanti kita coba bacain komentar lagi di komentar-komentar lainnya yang lebih dah, gitu aja. Dah, sampai jumpa.